Pemirsa, Anda pastinya sudah tahu sepeda kan? Atau jangan-jangan Anda sudah memilikinya di rumah? Ya, alat transportasi yang satu ini memang sangat populer dan seringkali dijadikan hadiah untuk buah hati Anda ketika kenaikan kelas. Rasa-rasanya hampir semua orang juga pasti bisa naik sepeda. Nah, episode kali ini, ayo cari tahu akan membahas tentang serba-serbi sepeda. Yuk kita cari tahu, karena sebaiknya Anda tahu. Pemirsa, di era modern ini, sepeda tak hanya menjadi alat transportasi atau cabang olahraga saja. Bersepeda juga sudah menjadi sebuah gerakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Bahkan, ada yang sampai menjelajahi dunia dengan sepeda loh. Salah satunya adalah dua orang berkebangsaan Inggris, Hitus Pankania dan Vivek Jadhav. Kedua orang ini mulai perjalanan mereka dari Indonesia, yaitu dari Denpasar, Bali pada tanggal 21 September 2014. Rupanya, mereka juga memiliki tujuan lain selain menjelajahi dunia dengan bersepeda, yakni untuk menggalang dana guna membantu anak-anak penderita kanker. Nah pemirsa, orang Indonesia tidak mau kalah untuk mengelilingi dunia dengan bersepeda. Salah satunya dilakukan oleh Bambang Hertadimas atau lebih dikenal dengan nama Paimo. Paimo tercatat sudah berhasil menjelajah kota-kota di 5 benua dengan sepedanya. Ada juga para petualang-petualang sepeda atau bikepacker lainnya yang tercatat sudah menjelajahi dunia dengan kendaraan roda 2 tanpa mesin ini. Ada nama Devin Octavianus yang bersepeda dari Phuket, Thailand hingga ke Singapura selama 2 minggu dan menempuh jarak sekitar 1.500 km pada Oktober tahun 2014. Pria ini juga tercatat sudah mengelilingi hampir sebagian besar wilayah Indonesia dengan bersepeda. Nah, bagaimana sih awal mulanya tertarik untuk berpetualang dengan sepeda? Di tahun 2006, saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk ikut sebuah acara sepeda pengumpulan donasi yang bernama Bike for Jogja. Waktu itu ada setelah gempa Jogja. Saat itu saya baru merasakan nikmatnya ternyata bersepeda jarak jauh. Setelah itu baru saya mulai tertarik dengan kegiatan bersepeda jarak jauh ini. Selain Devin, ada juga pesepeda Budi Chandra yang juga sudah melanglang buana bersepeda mengelilingi Indonesia dan beberapa negara di wilayah Asia. Budi bersepeda mengelilingi semua tempat ini dengan bersepeda selama 18 bulan pada tahun 2013 hingga 2014. Nah, negara mana saja ya yang pernah dikunjungi Budi dengan sepeda kesayangannya? Kalau untuk di luar negeri, aku start dari Vietnam, masuk ke Cina, ke Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura. Kurang lebih 7 negara. Bersepeda seorang diri untuk keliling Asia atau Indonesia bukanlah hal yang mudah. Butuh stamina serta tekad yang kuat. Lalu, apa yang menjadi motivasi dalam bersepeda jarak jauh ini? Ada satu misi yang aku bangun, yaitu Indonesia Peace Mile, yaitu rangkai keseluruhan dari Indonesia itu. Seandainya sewaktu-waktu aku keluar negeri, pengen memperkenalkan Indonesia itu murah senyum. Jadi ya Indonesia Peace Mile gitu. Motivasi saya itu sebenarnya jadi saya tuh selama ini hanya bisa melihat saudara-saudara saya setanah air ini hanya dari media-media televisi atau cetak gitu. Jadi saya penasaran, saya pengen bisa menyapa langsung mereka. Ketika melakukan perjalanan dengan sepeda ini, adakah kendala yang dihadapi? Sejauh ini sih kesulitan dan kendala itu masih wajar ya. Jadi seperti kendala sepeda pecah ban, terus putus rantai, kendala-kendala teknis ya. Terus misalnya kalau saya 2-3 hari melalui jalan yang menanjak, akhirnya kaki itu kaku, pegel gitu. Itu kendala fisik yang akhirnya saya harus stop dulu untuk istirahat. Mungkin kalau sendiri itu ada perasaan jenuh. Terus kesulitan untuk di luar negeri itu mungkin bahasa ya.
Manfaat bersepeda tentu saja membuat badan Anda sehat. Lalu, manfaat apa lagi yang didapat dengan menjadi seorang bikepacker? Dapat berjumpa dengan orang-orang baru. Teman terutama, kawan sepanjang jalan yang saya lalui itu menjadi teman saya, teman bicara saya, teman saya berinteraksi. Kedua adalah pengetahuan. Saya jadi banyak mengetahui tentang seluk-beluk sepanjang jalan. Nah pemirsa, tertarikkah Anda mengikuti jejak mereka? Bila iya, persiapkan mental dan sepeda Anda ya. Setelah ini kami akan membahas asal-usul sepeda. Dari mana ya sepeda itu? Tetap di Ayo Cari Tahu ya. Kita bisa pasang secara darurat dulu aja. Yang penting bersepeda selain menyehatkan juga menyenangkan, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Namun pemirsa, untuk melakukan perjalanan yang panjang dengan bersepeda, tentu sejumlah persiapan harus Anda lakukan. Pertama kali persiapannya mungkin ya sepedanya itu sendiri, dan peralatan-peralatan sepeda, mungkin peralatan camping, peralatan masak, pakaian, dan toolkit. Untuk fisik juga sangat perlu itu fisik. Jadi kalau pribadi aku sendiri, sebelum melakukan touring, aku biasa melatih fisik itu seperti jogging dan berenang. yang paling penting itu pertama yang dan sering yang mumpuni. Terus satu lagi adalah jari-jari, itu yang suka teman-teman sepeda tuh terlewat. Jadi paling tidak itu perlu dibawa untuk backup. Kita bisa pasang secara darurat dulu aja. Yang penting goyangnya si roda itu tidak terlalu parah, sehingga masih bisa dikendalikan, sepeda dikendalikan dengan nyaman hingga ke bengkel terdekat. Lalu, seperti apa kondisi jalan-jalan di Indonesia pada umumnya? Apakah memang sudah nyaman digunakan bagi pesepeda? Kalau fisik jalannya relatif ya di Indonesia sih mas, aspal standar rusak maksudnya gitu. Rata-rata ya tapi masih bisa dilalui oleh sepeda. Pengalaman yang sama juga diungkapkan oleh seorang kolektor sepeda kuno yang kerap goes di berbagai belahan dunia. Luar itu sepeda sudah dapat tempat yang terbaik. Ya mungkin pemerintahnya berpikir kalau sepeda tidak ada polusi, tidak ada pakai bahan bakar. Ya kita harus lebih berhati-hati karena di Jakarta kan lalu lintasnya nggak begitu semrawut. Ya kalau kita lihat keluar di luar seperti di Belanda itu semua udah pakai sepeda. Pemirsa, untuk mengatasi kemacetan dan tingginya polusi udara, hampir di semua negara mulai merelakan sepeda sebagai alat transportasi. Lalu, negara-negara mana saja di dunia yang memiliki jalur khusus sepeda yang tertata rapi, aman, dan nyaman? Yuk kita cari tahu, karena sebaiknya Anda tahu. Pertama adalah Belanda. Belanda adalah surga bagi pengendara sepeda. Belanda memiliki jalur sepeda untuk rute jarak jauh sepanjang 30.000 km. Jaringan jalur sepeda akan mengantar Anda menuju jalan-jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, sekaligus menikmati pemandangan indah di sekitar kota. Kedua, Spanyol. Di kota Sevilla, Spanyol, terdapat jalur khusus sepeda yang mencapai 80 mil atau sekitar 129 km. Kota yang memiliki 4 periode jam macet ini membuat pemerintah setempat mengajak warganya untuk beralih menggunakan sepeda. Ketiga, Denmark. Berangkat kerja atau sekolah menggunakan sepeda adalah hal yang biasa di Copenhagen, Denmark. Di kota ini, populasi sepeda melebihi manusia dengan jumlah sepeda yang mencapai 650.000. Keempat, Jerman. Di kota Berlin, 13% kendaraan yang lalu lalang di dalam kota adalah sepeda. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dalam 20 tahun terakhir.
Untuk kota yang terkenal dengan produksi mobil mewah dan canggih, statistik ini menunjukkan angka yang impresif dalam penggunaan sepeda. Kelima, Kolombia, tepatnya di kota Bogota. Adanya jalur yang aman, pemisahan jalur sepeda dan event Sunday Ciclovia yang menutup jalan-jalan utama bagi mobil, membuat pengendara sepeda di Bogota sangat senang. Padahal dulu Bogota terkenal dengan kemacetan dan populasi udara yang tinggi. Nah pemirsa, itu dia 5 nya Anda tahu. Berdasarkan ensiklopedia internasional dan beberapa literatur, mencatat prototipe sepeda pertama kali dibangun oleh Monsieur Chevalier de Sifrac di Perancis sekitar 1790 dan dinamakan Celerivier. Pada tahun 1816, Baron Karl von Drais di Jerman kemudian menciptakan model yang lebih sempurna dan sudah bisa dikemudikan ke kiri dan ke kanan. Kemudian, pertengahan abad ke-18, Pierre Lelemain menyempurnakannya dengan memperkenalkan sepeda dengan roda depan lebih besar daripada roda belakang. Periode 1865 hingga 1920, banyak pula yang mengembangkan sepeda beroda 3 dan 4. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, kini beragam sepeda pun tercipta sesuai dengan fungsi. Jadi ada sepeda-sepeda yang berjenis transport untuk mengangkut logistik-logistik yang berat gitu. Dan terlebih banyak sepeda yang lebih unik adalah untuk Pemirsa, inilah ajang International Veteran Cycle Association Rally atau FD Rally. Atraksi berbagai sepeda veteran atau kuno yang rutin dilakukan tahun sekali ini diikuti oleh beragam pecinta sepeda kuno dari berbagai belahan dunia. Kita kalau ada acara seperti itu kita datang, kita Indonesia waktu di Hungari itu paradenya pakai baju Bali. Nah terakhir tahun 2015 di Swedia kita pakai baju Melayu. Nah itu sesuatu sebenarnya buat promosi Indonesia sih bagus sekali, karena orang Eropa sebagian melihat kita dengan pakaian adat kita senang sekali. Di antara sekian banyak sepeda kuno dalam pagelaran tahunan ini, juga terdapat sepeda militer yang digunakan pada abad 18 hingga 19 Masehi. Nah, seperti apa dan bagaimana fungsi sepeda militer itu? Yuk kita cari tahu, karena sebaiknya Anda tahu. Sepeda militer adalah sepeda yang dikendarai oleh para prajurit ketika perang. Penggunaan sepeda militer di medan tempur dimulai sekitar 140 tahun lalu. Penggunaan pertama kali saat Franco-Prussian War tahun 1870. Penggunaan sepeda militer pada saat itu dilakukan untuk mengurangi penggunaan kuda sebagai alat transportasi dan penggunaan kendaraan mesin lainnya. Tentara-tentara di negara Eropa, Amerika Serikat, dan Australia banyak menggunakan sepeda militer pada abad 19. Bentuknya yang unik dan langka membuat sejumlah pecinta sepeda kemudian mengkoleksinya. Jadi memang kalau kita bicara militeri, sesuatu barang, sesuatu produk kalau yang buat militeri selalu spesifik dan beda. Antara lain ya bentuknya gitu ya, dengan dia bisa dilipat itu kan beda sama sepeda biasa. selain untuk mobilisasi yang cepat, artinya ruang gerak tentara lebih cepat kalau dalam pertempuran darat. Jadi ada sepeda-sepeda yang berjenis transport untuk mengangkut logistik-logistik yang berat gitu. Dan terlebih banyak sepeda yang lebih unik adalah untuk membawa korban-korban militer. Sepeda militer seperti yang pernah dipakai oleh tentara Nazi dan dibuat tahun 1942 ini misalnya memiliki tempat khusus untuk menaruh granat pada salah satu sisi badan sepeda. Sementara di bagian stang sepeda terdapat tempat untuk menaruh masker pelindung dan tempat untuk membawa perlengkapan persenjataan pada bagian belakang sepeda. Selain Jerman, Inggris juga tercatat sebagai negara yang kerap menggunakan sepeda pada saat Perang Dunia II. Sepeda militer Inggris yang terkenal adalah BSA
atau Birmingham Small Arms Airborne. Rangka sepeda yang bisa dilipat ini diangkut dengan pesawat dan diterjunkan bersama penerjun payung. Sepeda tempur andalan Inggris ini ditempatkan di semua penjuru medan perang baik di Eropa hingga Asia. Hampir setiap negara yang berperang dalam khususnya di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu masing-masing negara punya perlengkapan sepeda. Namun yang lebih pasti adalah tentara-tentara yang mempunyai resimen atau datasemen khusus untuk angkatan bersenjata sepeda, seperti Belanda, Jerman, dan bahkan Jepang pun punya pasukan bersenjata yang menggunakan sepeda gitu. Masih banyak jenis sepeda militer lainnya di Tahunnya 1890, terus ada Columbia itu sepeda lipatnya tentara Amerika, tahunnya sekitar 1942. Terus ada Bianchi itu dipakai sama tentara Itali, tahunnya 1913. tua, langka, dan unik, terlebih lagi dengan spesifikasi khusus militer, sepeda jenis ini memang sulit ditemukan. Untuk berburu sepeda militer, tidak jarang seorang kolektor memburunya hingga ke luar negeri dan tentu saja mengeluarkan biaya yang tergolong mahal. Paling mahal yang saya beli dari Belanda ada yang sekitar 75 juta. Yang Naji saya beli dari Slovenia. Nah yang BSA itu belinya dari Eropa Barat, dari Belanda. Sepeda militer juga pernah digunakan oleh tentara-tentara Hindia Belanda pada saat menjajah Indonesia. Mereka membutuhkan sepeda dengan kualitas yang baik sesuai dengan kondisi medan di Hindia Belanda. Sejarah yang saya tulis dalam buku ini bahwasanya pemerintah Belanda sendiri memang mengeluarkan kebijakan untuk membuat sepeda militer khusus gitu. Akhirnya ditenderkan, dan tidak hanya untuk militer tapi untuk polisi, untuk pegawai pos, bahkan untuk pegawai-pegawai pemerintahan lainnya. Bahkan ada beberapa banyak dokumentasi tidak hanya dipakai oleh patroli tapi dipakai dalam pertempuran sesungguhnya gitu. Nah pemirsa yang cari tahu, itu tadi informasi mengenai sepeda militer yang langka, tua, dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tertarikkah Anda untuk memiliki sepeda-sepeda kuno ini? Sekian liputan Ayo Cari Tahu kali ini. Jangan lupa ya, follow Twitter kami di @metrotv_ACT. Sampai jumpa di liputan menarik berikutnya. Ayo cari tahu, karena sebaiknya Anda tahu.